Hentikan ID. Nona Show, Jenderal Huang. Anda di sini. Silakan masuk. Ini yang terkenal. Grup Feng Yu. Apa? Tuan King pacar Zoe. Bajingan macam apa yang bisa datang ke sini? Kamu adalah orang yang mencuri priaku. Jiang Mingqian, kamu hanyalah seekor anjing yang dilepaskan oleh keluarga Jiang. Beraninya kamu begitu sombong. Jiang Mingqian, keluar sekarang. Seseorang serendah dirimu tidak pantas berada di sini. Zoe, bagaimana bisa ingatanmu begitu buruk? Apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu memohon ampun padaku sebelumnya? Aku hanya tertipu olehmu sebelumnya. Setelah pertemuan pengutukan diadakan besok, kau akan menjadi tikus yang menyeberang jala. Semua orang akan berteriak dan memukulmu. Pertemuan pengutukan apa? Setelah besok, pasangan kotoranmu akan tahu. Jangan berlutut saat itu. Dan memohon padaku. Jiang Mingqian, aku menyarankanmu untuk menjauh dariku sebanyak mungkin di masa depa. Manajer grup Feng Yun dari grup Feng Yu adalah sepupuku. Hanya seorang wakil presiden. Aku adalah ketua baru grup Feng Yu. Kamu adalah yang baru diangkat, ketua grup Feng Yu. Jika kau adalah ketua, maka aku adalah ratu ibu dari barat di langit. Segera suruh wakil ketua grup Feng Yu menemuiku. Aku tepat di pintu masuk grup Feng Yu. Kamu masih membentuk kelompok untuk menipu orang. Kamu bahkan berani meniru wakil ketua grup Feng Yu. Kamu tunggu saja. Aku akan menelepon sepupuku sekarang dan menyuruhnya turun. Halo sepupu, seseorang di sini menyamar sebagai ketua grup Feng Yu. Turun ke sini. Tunggu sampai sepupuku turun. Dan aku akan mengirimmu ke neraka. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Tamparan ini untukmu, karena telah mengkhianatiku. Keamanan apa yang kalian tunggu? Hal-hal tidak berguna. Cepat dan panggil bantua. Tamparan ini untukmu, karena tidak menghormati ketua Su. Hentikan. Sepupu, pembunuhan. Sudah yang manajer grup Feng Yu. Beraninya kamu. Beraninya kamu membuat masalah di pintu masuk grup Feng Yunku. Mereka tidak hanya memukul orang, tetapi juga menyamar sebagai ketua grup Feng Yu. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Apakah kamu tahu di mana ini? Apakah kamu tahu siapa aku, Sudayon? Grup Feng Yun ternyata memiliki sampah, seperti kamu. Hari ini aku akan memberitahumu. Reputasi saudara Leopardku tidak didapatkan dengan cuma-cuma. Sepupu, Beraninya kau memukul saudara Leopard. kamu. Apakah kamu tahu grup Feng Yu? Apakah kamu tahu apa latar belakangnya? Itu berada di bawah Wall Street Timur Court. Grup pengembangan terbaik. Bahkan Batu Ketua dapat mengguncang seluruh provinsi selatan. Pernahkah kamu bertemu dengannya? Apa status ketua kita? Seseorang dengan statusmu. Bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengannya? Hanya gadis kecil berambut kuning sepertimu. Berani menyamar sebagai penipu. Lalu, bagaimana kamu tahu aku bukan dia? Jika kamu adalah aku akan menjadi anjingmu. Tangkap kedua anjing pezina itu. Tangkap mereka untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Zudayon. Baing, Direktur Bai. Bai yang wakil direktur jenderal grup Feng Yu. Apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah ini yang ditunjukkan Presiden Gao padaku? Di foto, ketua baru, Norasu, Direktur Bai. Kenapa Anda ada di sini? Bukankah Anda sedang rapat di atas? Jika aku tidak turu, kupikir kau akan menjungkir balikkan dunia. Direktur Bai, jangan khawatir. Kedua penipu ini tidak bisa membuat gelombang apapun. Siapa yang kau sebut penipu? Kalian semua keluar dari sini. Apa kalian dengar itu? Cepat keluar dari sini. Bukan hanya mereka, tapi kau juga. Aku. Kau ini apa? Aku bilang siang ini aku akan segera datang untuk menyambut ketua baru. Aku sudah mengikuti permintaanmu dan menunggu ketua datang. Apa kau buta? Cepat minta maaf kepada ketua Su.
Ketua Su? Anda adalah Ketua Su? Mohon maafkan aku. Ampuni aku. Apa yang terjadi? Mungkinkah wanita bermarga Su ini telah berhubungan dengan Wakil Direktur Jenderal Grup Fengyu? Ini semua salahku. Ini semua karenamu. Jika bukan karenamu, apakah akan ada kesalahpahaman sebesar ini? Kau. Ketua Su, ini semua salahnya. Anda bisa menghukumnya sesuka Anda. Asalkan Anda bahagia. Bukankah kamu saudara Leopard? Bagaimana bisa begitu? Di depanmu, aku hanyalah seekor anak kucing kecil. Aku adalah anak kucing kecil. Seekor bunglon sepertimu sama sekali tidak layak berada di Grup Fengyu. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Nona Su? Keluar dari sini. Tidak, Nona Su. Nona Su, aku sudah berada di Grup Fengyu selama hampir 10 tahun. Jika aku tidak di sini, aku tidak punya tempat untuk pergi. Segera suruh dia keluar dari Provinsi Selatan. Dan dia, jika itu terjadi lagi, lemparkan mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Orang ini adalah milik Ketua Su, pria. Sudah sepantasnya mendengarkannya. Apa kalian semua dengar itu? Keluar dari sini. Tidak, Ketua Su. Aku perlu memberikan laporan ini kepada Nona Jing. Ada sesuatu yang sangat mendalam di sini. Halo, Ayah. Apa dia sakit? Baiklah, aku akan segera kembali. Ming Cheng, aku baru saja mendapat telepon dari rumah. Mengatakan ibuku sakit. Aku harus kembali. Tidak bisakah kau tidak pergi? Aku khawatir ini jebakan. Jangan khawatir. Kita adalah keluarga. Mendengar kau mengatakan itu, Xu Ayu ini punya beberapa trik. Dia benar-benar berhubungan dengan Direktur Bai dari Grup Fengyu, wanita jalang itu. Sayang sekali. Siapa suruh selangkah lebih maju? Jika tidak ada yang salah, Xu Ayu sudah meminum obat perangsang yang khusus, kuracik untuknya dari Kerajaan Selatan. Apa rencanamu? Dua peristiwa besar akan terjadi malam ini. Pertama, aku akan menawarkan wanita jalang ini kepada Tuan Wei dari Wall Street Timur Port. Tuan Wei dari Wall Street Timur Port. Itulah orang kepercayaan terdekat kepada orang yang berkuasa di Wall Street Timur. Jika kita bisa mengubah Tuan Wei menjadi salah satu dari kita, maka di seluruh provinsi Selatan, kita tidak akan memiliki saingan. Pada saat itu, bahkan jika Jiang Mingcheng adalah seorang jenius, dia tidak akan menjadi apa-apa. Semut itu sudah hidup cukup lama. Hal kedua, kelompok pembunuh bayaran tingkat XSS telah dikirim. Jiang Mingcheng tidak akan hidup melewati pukul 8 hari ini. Nona Jing benar-benar hebat. Dia melenyapkan dua orang kepercayaan sekaligus. Bersulang. Tunggu saja hasilnya. Bersulang. Jaring ini harus ditata dengan hati-hati. Jiang Mingfeng sangat mencurigakan. Dia tidak mendengarkan siapapun. Jangan bergerak. Jika Raja Neraka menginginkanmu mati di tengah malam, tidak ada yang akan membuatmu tetap hidup sampai fajar. Kau adalah yang disebut kelompok pembunuh SSS, benar. Kau mengenal kami. Berapa banyak uang yang Jiang Mingfeng berikan padamu untuk menyuruhmu membunuhku? Aku akan memberimu 100 kali lipat dari itu. 100 kali. 100 kali. Jiang Mingfeng menawarkan 100 juta. Apakah hidupku hanya bernilai 100 juta? Ada 20 miliar di kartu ini. Bukankah ini Wall Street Timur Court? Kartu emas hitam. Anda dari Wall Street Timur Port. Mari kita berpura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Bagaimana kita bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi?
Apa kalian tahu cara menggunakan Photoshop? Pastikan aku terlihat seperti aku mati mengenaskah dan kirimkan itu ke Jiang Mingfeng. Jika tidak, kau tidak hanya tidak akan mendapatkan kartu emas hitam ini, tetapi nyawa kecil kalian akan berada dalam bahaya. Pergi. Sang Mingfen, kau sangat kejam. Kau tidak sabar untuk menghancurkanku lagi. Di pertemuan pengutukanmu besok, aku pasti akan kembali dari kematian dan menakutimu sampai mati. Saudaraku yang baik. Bukankah lebih baik untuk tetap hidup? Kau harus membuatku kembali dari kematian. Jiang Mingcheng, tidak peduli berapa kali kau hidup kembali, kami punya cara untuk membuatmu mati. Bukankah tidak baik bagi kita untuk memperlakukannya seperti ini? Apa baik dan buruknya tentang itu? Kami membesarkannya begitu lama. Sekarang adalah waktunya baginya untuk membalas kita. Jika kita bisa berhubungan baik dengan Nona Jing, maka keluarga Su kita akan aman seumur hidup. Ibu, bagaimana perasaanmu? Dokter berkata ibu bisa berada dalam bahaya kapan saja. Dokter bilang ibumu tidak boleh terlalu lelah. Tapi keluarga kita sedang dalam kondisi seperti ini sekarang. Jika kau sedikit lebih lama, kau tidak akan melihat ibumu. Ibu, bukankah ibu baik-baik saja beberapa saat yang lalu? Xiao Yu, kau bergegas kembali dari luar dengan panik. Kau pasti lelah, minumlah air. Apa sebenarnya yang salah dengan ibu? Apakah masalah lama itu kambuh lagi? Xiao Yu, apa kau pusing? Pusing-pusing. Cepat bawa dia ke Hotel Nona Jing. Xiao Yu, jangan salahkan kami. Ini adalah kesempatan terakhir kami. Cepat, cepat, cepat. Aku tidak bisa menghubungi telepon Xiao Yu. Aku benar-benar khawatir. Kenapa ada yang mengetuk lagi? Sudah aku bilang cepat. Nenek, Dasar pengemis bau. Apa yang kamu lakukan di sini? Nenek, apakah Xiao Yu belum kembali juga? Kenapa ada yang mengetuk lagi? Sudah kubilang cepat. Tidak baik. Xiao Yu dalam bahaya. Segera lacak posisi Su Xiao Yu. Aku harus segera menemukannya. Wanita ini adalah seseorang yang kucari dengan susah payah untukmu. Kau harus memikirkannya dengan hati-hati. Jiang Mingfang, jangan khawatir. Aku akan memberimu kontrak mereka sore ini. Xiao Yu, bangun. Kalian ini siapa? Beraninya kau memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Biar kau tahu siapa aku. Aku adalah orang kepercayaan Wall Street Timur. Jika kau memukulku, kau bisa menunggu untuk dikubur bersamaku. Biar kutunjukkan siapa aku. Dan mari kita lihat siapa dia. Tua. Beginikah caramu memperlakukan orang kepercayaanku? Tua. Aku dijebak. Aku tidak bisa menahannya, Tua.
Pasti Jiang Mingfeng yang menyuap kalian lagi kan? Dia memberiku setiap bola. Wanita yang berbeda dari seluruh dunia. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Dasar bajingan kurang ajar. Menyia-nyiakan tua. Kerja keras dalam membina dirimu. Tua, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. 2 hal. Hal pertama. Serahkan semua jaringan kontakmu dan organisasi terkait di Aliansi Wall Street Timur. Baiklah, aku akan mengakui semuanya. Hal kedua. Teruslah di depan Jiang Mingfeng. Memainkan peran Tuan Wei dengan baik. Apa? Baiklah, aku akan terus berakting di depan Jiang Mingfeng. Setelah 2 hal ini selesai, aku akan memutuskan untukmu. Baiklah. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku. Racun apa yang dia dapatkan? Bubuk afrodisiak. Pergi. Baiklah. Xiaoyu, aku tidak menyangka bahwa setelah kelahiranku kembali, aku masih tidak bisa melindungimu. Xiaoyu. Ming Cheng. Bagaimana aku bisa berada di sini? Kepalaku sangat sakit. Bukankah seharusnya aku berada di rumah? Karena, Sangat panas. kalau begitu aku akan menyalakan AC. Bukankah kamu pendingin udara terbaik? Pertemuan pengutukan hari ini terhadap Jiang Mingchen hampir mengumpulkan para kepala keluarga kaya utama di Provinsi Selatan. Aku hanya takut bahwa Jiang Mingchen adalah seorang pengecut yang tidak berani datang. Jiang Mingcheng, tentu saja dia tidak berani datang. Karena dia telah dilempar ke laut untuk makanan Ika. Hari ini, Tuan Wei Ku juga datang. Itu adalah orang besar di Daxia, seseorang yang mencapai langit. Itu wajar. Tuan Wei pasti akan datang. Dan Tuan Wei memiliki hubungan yang sangat baik dengan wanita tertua dari keluarga Jing. Tuan Wei dari Wall Street Timur ada di sini. Apakah ini yang terjadi kemari? Dipukuli oleh wanita cerewet itu. Apa yang terjadi? Sial, ini sudah berakhir. Apakah Tuan Wei memiliki hobi khusus? Atau apakah dia seorang masokis? Tuan Wei kemari. Tidak apa-apa. Aku sangat bahagia kemari. Oleh karena itu, aku di sini untuk berterima kasih Nona Jian karena telah menjagaku. Apakah pertempuran mereka tadi malam begitu intens? Sekarang Tuan Wei telah tiba. Maka pertemuan pengutukan kita terhadap grup Jing dan putra pemberontak Jiang Mingcheng akan dimulai sekarang. Tapi Jiang Mingchen belum tiba. Begitu Jiang Mingchen mendengar bahwa Nona Jian akan mengadakan pertemuan kecaman terhadapnya, dia sangat takut sehingga dia tidak berani datang. Benar. Dia bahkan tidak berani datang. Kenapa aku tidak berani datang? Pertemuan pengutukan Jiang Mingcheng. Bagaimana mungkin Jiang Mingcheng tidak datang? Mengapa benda ini belum mati juga? Seluruh keluarga bangsawan Provinsi Selatan ada di sini. Karena ini pertemuan pengutuka, maka mari kita bertujuan untuk bertindak. Tidak perlu terlalu rumit. Trik apa yang coba kau mainkan? Seperti yang semua orang tahu, hubungan antara aku dan Jiang Mingfeng sudah menjadi situasi hidup dan mati. Pertempuran hidup dan mati yang tidak dapat didamaikan, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Mereka yang memilihku, Jiang Mingcheng, berdiri di belakangku. Mereka yang memilih Jiang Mingfeng berdiri di sisinya. Apakah kamu gila? Semua orang tahu bagaimana memilih. Aku jamin dalam 3 hari. Perusahaan yang mengikutiku tidak hanya tidak akan bangkrut, sebaliknya keuntungan akan berlipat ganda. Sebaliknya mereka yang mengikuti Jiang Mingfeng hanya bisa menjadi umpan meriamnya. Bagaimana aku harus memilih? Keluarga Jiang adalah semua orang yang kejam. Apakah ada pilihan? Pasti berdiri di pihak Nona Jian. Aku umumkan bahwa mereka yang berdiri di sisiku
Aku akan melipat gandakan semua keuntungan. 3 kali lipat semua keuntungan. Sungguh, Pergi, pergi. pergi, pergi. Jin Mingcheng, apakah kamu melihat itu? Melihat seluruh provinsi Selatan. Perusahaan mana yang berdiri di pihakmu? Perusahaan-perusahaan kuat di Provinsi Selatan. Semuanya berdiri di pihak Nona Jian. Kau tidak mungkin membuat semua perusahaan di Provinsi Selatan bangkrut, kan? Singkirkan sampah ini dari sini. Dia adalah musuh bebuyutan Provinsi Selatan kita. Awalnya kemari. Perjamuan penyambutan untuk penerus. Diganggu oleh penipu ini. Menjadi sangat berantakan. Hari ini dia datang lagi untuk membuat masalah. Jika ini keluar, itu akan menjadi lelukan besar. Keluar. Keluar. Karena kalian semua begitu bersemangat untuk bangkrut, maka aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Awalnya, aku ingin melihat kinerja para penjilat ini sebelum membuat keputusan. Sepertinya aku hanya bisa menerapkannya lebih awal sekarang. Segera bangkrutkan keluarga Zhang, Wang, Zhao, dan Li. Kau Jin Mingcheng palsu. Apa kau tahu berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Zhang, Wang, Zhao, dan Li? Jika kau tidak bisa membuat kami bangkrut hari ini, maka kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada Nona Jiing. Jika kita bangkrut, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Kau penipu. Aku sama dengan kepala keluarga Xiao. Keluarga Xiaoku sama dengan kepala keluarga Shang. Keluarga Liku juga sama. Jika hari ini kau tidak bisa membuat keluarga Liku bangkrut, maka kau harus berlutut di hadapan kami sampai fajar. Jiang Mingcheng, apa kau melihat itu? Bahkan jika masing-masing dari kita di sini meludah sekali saja, kita bisa menenggelamkanmu. Mari kita lihat berapa banyak nyawa yang tersisa padanya. Benda terkutuk ini. Su Xiaoyu, apakah kau masih berdiri di sana, menunggu untuk mati bersamanya? Jika kamu tidak datang sekarang, aku tidak akan mengakuimu sebagai putriku lagi. Ayah, ibu, apa yang telah kau lakukan padaku? Benarkah memperlakukanku seperti putrimu? Halo, apa? Keluarga yang kita bangkrut? Keluarga Wang kami juga bangkrut. Benar-benar bangkrut. Kepala keluarga Li. Jawab Telepo. Keluarga Li juga bangkrut. Tuan Muda Jian, mohon ampunilah. Aku di pihakmu. Mohon selamatkan perusahaanku. Itu adalah kerja keras dari beberapa generasi keluarga Liku yang lama. Perusahaan ini juga adalah kerja keras dari beberapa generasiku. Mohon ampunilah. Ampunilah keluarga Xiao kami. Kami akan menjadi budakmu. Kami akan menjadi budakmu. Kami hanya berdiri di sisi yang salah. Apakah sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang? Tuan Muda Jian, kau terlalu besar hati untuk mengingat salah mereka. Aku bersedia mengikutimu. Tuan Muda Jian, mulai sekarang, kalau kau bilang timur, kami ikut. Kami tidak akan berani pergi ke barat. Kau pukul anjing, kami pun tak berani kejar ayam. Kau berani mengkhianatiku di depan wajahku? Kau takut pada Jin Mingcheng palsu ini. Tetapi kau tidak takut pada Jin Mingfang, kekuatan keluarga Jiing. Dengan menjentikan jari saja, dapat mengubahmu. Perusahaan menjadi abu. Aku akan memberimu pilihan lain. Nona Jian, kau lihat itu? Dari semua orang, akulah yang paling setia. Aku hampir melewatkanmu, Sang Dawa. Jadi kau masih bebas. Jangan khawatir. Aku akan menelepo. Dalam 2 menit aku akan membuat keluarga Sangmu juga bangkrut. Segera bangkrutkan keluarga Xiang dan keluarga Su. Lupakan saja, bebaskan keluarga Su. Jiang Mingchan, siapa yang kau coba takuti? Baru saja kebangkrutan berbagai keluarga. Itu semua hanya kebetulan. Dan kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Kau ingin membuat bangkrut keluarga Shangku? Aku sudah menyelidiki kebangkrutan keempat keluarga. Sepenuhnya karena gempa bumi Selatan.
yang membentuk krisis keuangan. Hanya saja kamu kebetulan menangkap sebuah kebetulan. Fakta ada tepat di depanmu. Jika kau berpura-pura buta dan tuli, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dengarkan, telepon berdering lagi. Ucapkan sekali lagi. Apa maksudmu? Kekayaan besar keluarga Shang? Bagaimana mungkin bisa bangkrut? Nona Jian, kau harus membantuku. Bukankah itu hanya kebangkrutan? Untuk memulihkan aset keluarga Xiangmu. Itu hanya masalah perkataanku. Jiang Mingchen, apa kau dengar itu? Kebangkrutan keluarga Shangku hanya sementara. Nona Jiang pasti akan membantuku. Xiang Dawan, kamu benar-benar anjing baiknya Jiang Mingfeng. Saat seluruh keluargamu mengemis makanan di jalanan. Kuharap kau masih berpikir begitu. Nona Jian, aku bingung sesaat. Mohon bantu aku juga. Mohon biarkan keluarga Wang dihidupkan kembali. Mohon ampunilah. Aku hanya bertindak karena dorongan hati. Kau murah hati. Aku juga. Kalian ini seperti bunglon. Dia hanyalah seekor belalang setelah musim gugur. Dia tidak akan bisa melompat-lompat untuk waktu yang lama. Kamu hanya menggunakan bentuk krisis keuangan yang selalu berubah. Kebangkrutan beberapa keluarga hanya membiarkanmu mengambil keuntungan darinya. Tetapi fondasi keluarga Jing, kamu belum bisa menyakitinya sama sekali. Jiang Mingchen, apa kau pikir Tuan Wei hanya pajangan? Tuan Wei, lihat betapa sombongnya Jiang Mingchen. Kau harus membela aku. Aku mengumumkan. Aku mewakili Wall Street Timur. Menyuntikkan 1.000 miliar ke Jiang Mingfeng. 1.000 miliar. Ya Tuan. Angka ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani aku impikan. Dengan 1.000 miliar ini, Nona Jing akan menjadi orang terkaya di dunia. Tuan Wei, aku bersumpah untuk setia padamu sampai mati. Dalam hidupku, aku akan setia. Aku akan melewati api dan air. Aku juga. Kamu pikir kamu siapa? Keluar. Mengna. Hanya 1.000 miliar. Apakah kau harus merendahkan dirimu seperti ini? Kamu pikir kamu siapa? Setelah tidur dengan Tuan Wei, kamu bahkan tidak mengenali 1.000 miliar lagi. Jika kau berani menghina Nona Su seperti ini lagi, ini tidak akan sesederhana Tampara. Jiang Mingchen, apa kau buta atau gila? Apa kau tidak melihat apa yang dikatakan Tuan Wei? Itu 1.000 miliar. Aku pikir dia pasti ketakutan setengah mati. Nona Jing, sekarang tidak hanya dia memiliki 1.000 miliar dana, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan Tuan Wei. Siapa orang di belakang Tuan Wei? Siapa orang yang mendukung Tuan Wei? Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Itu adalah Wall Street Timur. Akhir dari kekayaan kosmik. Betapa mengerikan. Mulai hari ini, Nona Jiang memiliki dukungan dari tembok Wall Street Timur. Kupikir kau tidak bisa hidup lebih dari beberapa hari tanpanya. Jiang Mingfeng, sekarang kau memiliki 1.000 miliar ini, maka aku akan membiarkanmu melompat-lompat selama beberapa hari dulu. Tapi jangan lupakan, taruhan kita dalam 3 hari. Sombong, kau mencari kematian. Beraninya kau berbicara omong kosong di depan Tuan Wei. Tidak menghormati Nona Jing. Tidak menghormati Tuan Wei. Tuan Wei, kamu tidak boleh membiarkan orang ini lolos begitu saja. Benar, Tuan Wei, kau harus memberi pelajaran yang keras kepada anjing ini yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apa kau pikir dia berani? Ayo pergi. Berada dengan gerombolan ini hanya membuang-buang waktu. Tuan Wei, apakah kamu hanya akan menonton anjing ini pergi begitu saja? Tuan Wei, kau harus membiarkan pencipta Wall Street Timur memasukkan dia ke daftar hitam secara global. Diam. Tuan Wei, kapan 1.000 miliar itu akan dikreditkan? Kenapa terburu-buru? Mengapa begitu cemas? Pekerjaan rekonstruksi pasca bencana di Selatan akan segera dimulai. Aku masih kekurangan dana 1.000 miliar. Aku tidak menyangka grup yang kuat di luar tetapi lemah di dalam. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan dana sebesar 1.000 miliar. Tuan Wei,
Bukankah ini semua karena Jiang Mingcheng itu? Kamu harus membantu Nona Jing. Tuan Wei, dia sudah menjadi orangmu. Siapa orang yang mendukung Tuan Wei? Lusa, pencipta Wall Street Timur, akan datang ke Provinsi Selatan. Apa? Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Itu adalah kesempatan untuk melonjak. Sungguh kesempatan yang bagus. Nona, ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi yang sebenarnya. Kebanggaan Daxia. Dengan prestis yang tak tertandingi. Tetapi, kau harus memastikan terlebih dahulu bahwa dana rekonstruksi untuk Selatan tiba. Tuan Wei itu. Kapan 1.000 miliar yuan itu akan dialokasikan? Aku berkata, mengapa kau begitu terburu-buru? Apakah kau pikir Wall Street Timur Corp seperti kebun sayurmu? Apakah kau mengerti prosesnya? Aku mengerti, aku mengerti. Sebenarnya, aku tidak suka wanita. Aku suka mereka patuh dan penurut. Kau juga ikut. Bersama. Joey, mari kita berikan sesuatu yang berbeda pada Tuan Wei hari ini. Wei ini benar-benar terlalu lisik di depan semua orang di Provinsi Selatan. Dia menggambarkanku sebuah pai yang terlihat bagus tetapi tidak bisa dimakan. Wei ini hanyalah rubah tua. Aku akan membuatnya impoten selama sisa hidupnya. Tapi untungnya, tokoh penting itu lusa akan datang ke Provinsi Selatan. Aku harus merebut keberuntungan yang luar biasa ini. Bagaimana cara merebutnya? Kau tidak bisa menangkap serigala tanpa memasang anak serigala. Sore ini adalah jamuan selamat datang paman keduaku. Tidak peduli apa, aku harus menemukan cara untuk membuat paman keduaku memberiku 1.000 miliar ini sebagai hadiah ucapan selamat kepada tokoh penting itu. Itu benar. Tuan muda Jing kedua, begitu aku naik ke pencipta Wall Street Timur Corp, aku akan menguliti Wei hidup-hidup. Ikannya sudah terpancing. Lanjutkah? Ya, Tua. Mingcheng, minumlah sup ini. Xiaoyu, mari kita pergi menonton pertunjukan yang hebat sore ini. Maksudmu ini? Pagi ini, Direktur Bai menyuruh seseorang mengirimkannya. Selamat datang semua keluarga besar Provinsi Selatan untuk menghadiri jamuan selamat datang Tuan Jing kedua. Pada saat yang sama, saya telah menerima berita terbaru. Ketua grup Feng Yun juga akan hadir di sana. Hebat. Akhirnya aku bisa bertemu dengan yang asli, Ketua grup Feng Yu. Nona Jian, kau adalah penciptaku kembali. Kali ini aku bisa kembali ke grup Feng Yun lagi. Bai Lian, anak itu, aku akan membuatnya berlutut dan memohon padaku. Nona Jiang baru saja mendapatkan 1.000 miliar dari Wall Street Timur Corp. Dan sekarang dia mendapat dukungan dari orang terkaya di Provinsi Utara. Tuan muda kedua Jiang dan grup Feng Yu. Ini benar-benar kebangkitan yang sangat pesat. Hanya dalam beberapa hari, Nona Jing tidak hanya dapat memulihkan aset semua orang, tetapi juga menggandakannya. Benarkah? Gandakan mereka. Kami bersumpah untuk mengikuti Nona Jiang sampai mati. Kami bersumpah untuk mengikuti Nona Jing sampai mati. Kalian berdua penipu. Kalian benar-benar berani datang. Jiang Mingfeng, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau bisa membuat kelompok gerombolan bangkrut ini percaya padamu dengan sepenuh hati. Apakah kamu tahu siapa yang datang ke perjamuan hari ini? Bukankah itu hanya paman kedua Jian? Dia bukan paman kedua yang dulu. Dia sekarang adalah orang terkaya di Provinsi Utara. Gelar orang terkaya yang dia miliki ini, aku bisa membiarkannya memilikinya, dan dia bisa memilikinya. Jika aku tidak membiarkannya memilikinya, dia tidak bisa memilikinya. Kata-kata besar apa? Kau bahkan tidak memiliki undangan. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk ke sini? Itu benar. Di antara para tamu undangan, kamu sama sekali tidak ada dalam daftar. Mungkinkah undangan ini palsu? Bagaimana mungkin aku mengirimimu undangan?
Kamu benar-benar mencuri undangan grup venue. Ini secara pribadi diantarkan ke kediaman keluarga Jing oleh Direktur Bai dari grup venue. Itu adalah wanita sepertimu yang merayu Beliang yang penuh nafsu itu, yang membantumu meniru ketua grup Feng Yu. Apel, Su Xiaoyu benar-benar berani meniru ketua grup Feng Yu. Ini adalah pelanggaran berat. Xiaoyu, apakah ini benar-benar benar? Kakak, kamu semakin berani saja. Jiang Mingchen, Su Xiaoyu, sebentar lagi ketua grup Fingyon akan datang. Kalian berdua akan celaka. Kenapa kalian berdua masih di Provinsi Selatan? Nona Jian, dia bahkan berbicara dengan liar, mengatakan dia akan melemparkan aku dan saudara laki-lakiku ke laut untuk memberi makan Ika. Kami sekarang adalah orang-orang Nona Jian. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala kami, aku khawatir kalian berdua akan menunggu untuk memberi makan ikan di sungai. Dia sendiri seperti bodhisattva tanah liat menyeberangi sungai, hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Paman kedua akan segera datang. Kalian berdua penipu. Pergi dari sini sekarang. Keluar, Keluar, keluar. keluar. Apa yang kau teriakkan? Apakah berteriak keras membuatmu tampak penting? Jangan lupa, dia juga paman keduaku. Aku ingin melihat bagaimana paman kedua yang sudah lama tidak kulihat ini akan memperlakukanku. Orang terkaya di Provinsi Utara, Jianghu, telah tiba. Kakak kedua, kau akhirnya tiba. Paman kedua, sudah lama tidak bertemu. Jadi kau orangnya yang meniru keponakan tertuaku. Paman kedua, lama tidak bertemu. Diam. Siapa paman keduamu? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali keponakanku sendiri? Sudah jelas sekali bahwa dia palsu. Kupikir kau pasti sudah disuap oleh Jiang Mingfeng kan? Tidak dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Tidak dapat membedakan benar dari salah. Lancang. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada paman keduamu. Seseorang yang sombong dan angkuh seperti dia. Dan tidak tahu malu seperti dirimu. Hanya akan menyadari apa artinya menyinggung keluarga Jiang ketika kau menjadi pengemis di jalanan lagi. Apa? Apa kau yakin? Bocah. Berani kau mengatakan siapa tokoh besar di belakangmu? Kau tidak memenuhi syarat untuk tahu. Berdasarkan dirimu. Tokoh besar macam apa yang mungkin kau kenal? Aku rasa kau hanya berpura-pura. Aku tidak perlu mengenal tokoh besar manapun. Karena aku sendiri adalah salah satunya. Apa kau dengar itu? Dia berbicara sendiri. Berbicara tentang dirinya sendiri. Sebagai seorang tokoh besar. Aku yakin dia bahkan tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Jika dia tokoh besar, maka aku pasti penguasa suatu negara. Pantas saja Gubernur Feng tertipu olehnya. Dia benar-benar omong kosong. Jika dia terus berbicara, seluruh bumi mungkin akan menjadi miliknya. Jiang Mingchen, saya menyarankan Anda untuk segera serahkan saham grup Jing kepadaku. Tentu, kalau begitu aku akan menjualnya padamu dengan 100 kali lipat harganya. Sombong. Apa kau tahu siapa aku? Kau hanyalah seorang pio yang didukung oleh grup Feng Yu. Jika mereka ingin kau naik, kau naik. Jika mereka ingin kau jatuh, kau hanya bisa jatuh. Aku sudah hidup selama beberapa dekade. Dan ini pertama kalinya aku mendengar lelucon yang sangat lucu. Paman kedua, ada sesuatu yang lebih lucu lagi. Wanita ini, dia bilang dia adalah ketua grup Feng Yu. Wanita, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Asalkan kau ikut denganku hari ini, aku bisa mengampuni nyawamu. Jianghu, beraninya kau. Kau penipu. Berani-beraninya kau memanggilku dengan namaku. Apa kau tahu tentang krisis keuangan 7 tahun lalu? Siapa yang menyelamatkanmu dari jurang kehancuran? Apa kau juga tahu bahwa kau diculik 5 tahun lalu dan mereka menuntut tebusan 10 miliar, tapi kau hanya punya 30 juta di rekeningmu? Siapa yang membantumu bernegosiasi untuk memastikan kau kembali dengan selamat? 3 tahun lalu kau membuat taruhan dengan Hill Country dengan kekurangan dana sebesar 1.000 miliar. Tiba-tiba pesanan sebesar 2.000 miliar masuk. Apa kau tahu siapa yang berada di belakang 2.000 miliar ini? Kau penipu. Mengapa kau tiba-tiba membahas hal-hal ini? Bukankah hal-hal ini sudah terkenal? Mana yang bukan sensasional? Acara yang disiarkan secara global. Apakah kamu ingin menumpang lagi? Selalu menggambarkan dirimu sebagai orang yang menyelamatkan tuan muda kedua Jiang dari bahaya. Dermawan besarmu melihatmu membantu orang jahat. Telah memutuskan untuk menarik semua investasi padamu. Kau melamun lagi. Jiang Mingchen,
Apakah kau tahu seberapa banyak kekayaan yang dimiliki paman kedua? Dia baru saja menginvestasikan 1.000 miliar di grupku. Itu hanya setetes air di lautan baginya. Begitu ya? Kau berani mempertanyakan kekayaanku. Jiang He, apa kau berani membuat taruhan denganku? Kau seorang pria tak punya uang. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Aku akan mempertaruhkan grup Feng Yun padamu. Apakah itu cukup? Su Xiaoyu, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah berhubungan dengan wakil ketua grup Feng Yu, kau bisa membalikan dunia. Jika Bai Liang tahu bahwa kau mempertaruhkan grup Feng Yu, Untuk pria liar ini, kau akan mati. Direktur Bai telah tiba. Siapa yang berani begitu, tidak menghormati ketua? Itu Direktur Bai sendiri. Ada seorang wanita di sini, meniru ketua grup. Dan dia bahkan berkata, bahwa dia akan mempertaruhkan grup Feng Yu untuk berjudi denganku. Tuan muda kedua Jian, apakah kau memberitahu Bai Lian? Wanita ini adalah kekasih Bai Lian. Ya, wanita ini mengandalkan dukungan Bai Lian untuk meniru ketua grup Feng Yu. Bukankah kalian berdua diasingkan ke perbatasan? Bagaimana kau bisa menyelinap kembali? Kita akan menyelesaikan urusan mereka nanti. Jiang He, aku akan bertanya sekali lagi padamu. Aku menggunakan grup Feng Yun, seluruh kekayaanku, untuk bertaruh denganmu. Apa kau berani bertaruh? Jika aku palsu, maka Direktur Bai sebagai ketua grup Feng Yun selama bertahun-tahun tidak mungkin palsu, kan? Apa kau takut? Mungkinkah informasiku semuanya palsu? Bahkan wakil presiden grup Feng Yu menghormatinya. Jika kau tidak mampu berjudi, maka cepat hentikan semua hal yang teduh yang sedang kau lakukan sekarang. Hal-hal teduh apa? Aku selalu jujur dan terus terang dalam urusanku. Bersih dan murni. Apa kau berani mengatakan kau tidak memiliki industri abu-abu? Bagaimana dia tahu bahkan urusan pribadiku? Mungkinkah ada pengkhianat di antara kita? Awalnya, aku mendukungmu dengan harapan kau bisa menjadi seorang pengusaha yang terhormat dan saleh. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan menggunakan keuntungan modal untuk memanipulasi pasar saham, mendorong keluarga kelas menengah yang tak terhitung jumlahnya ke ambang kebangkrutan. Omong kosong. Aku akan bertaruh denganmu. Sebenarnya, apakah kau bertarung atau tidak? Seluruh keluarga Jiang sudah ditakdirkan. Tak satu pun dari kalian yang pantas atas kekayaan yang sangat besar ini. Nasib keluarga Jiang hanya bisa diputuskan olehku, bukan urusan orang luar sepertimu untuk mengkritik. Kau telah berhasil membuat marah paman keduaku. Kau akan tamat hari ini. Kau Jiang Mincheng palsu. Semua orang di sini membencimu sampai ke tulang. Semakin arogan kau hari ini, semakin besar keputusasaan yang akan kau rasakan saat kau mati besok. Tuan muda kedua Jiing, kamu pasti akan menang. Semua orang di Provinsi Selatan akan berdiri di sisimu. Bisakah taruhan kita secara resmi dimulai sekarang? Katakan padaku, bagaimana kau ingin bertaruh? Aku yakin kamu tidak akan bisa bangkrut dalam 10 menit. Direktur Bai, apa kau mendengar itu? Dia bercanda tentang Feng Yu. Paman keduaku adalah orang terkaya di Provinsi Utara. Kekayaannya tidak terukur. Bagaimana mungkin dia bisa bangkrut begitu saja? Dari mana kau berasal? Orang gila. Berbicara tentang membuat perusahaan ini bangkrut. Dan membuat perusahaan itu bangkrut. Pernahkah aku salah? Bukankah itu selalu menjadi kenyataan? Apa kau pikir mulutmu diberkati? Beberapa kali terakhir. Hanya kebetulan saja. Bahkan jika tokoh besar di belakangmu memiliki banyak pengaruh, dia tidak akan memanjakanmu seperti ini. Untuk membuat Tuan Jing kedua bangkrut dalam 10 menit, bahkan dewa pun tidak bisa melakukan itu. Xiaoyu, jangan khawatir. Ming Chang, kita bisa melampiaskan amarah kita. Tapi entah kita menang atau kalah, kita tidak mampu dengan taruhan ini. Tuan Jing kedua, aku meminta maaf padamu atas nama Ming Chang. Taruhan ini, kita tidak mampu melakukannya. Hitungan mundur dimulai. 3. Kau mengangkat 3 jarimu lagi. Apel, apa kau punya sentuhan ajaib? Ini baru 3 menit. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Apakah kamu akan mulai? Akting cerobohmu lagi. Awalnya aku pikir, aku akan memberi Jiang waktu 10 menit untuk mempertimbangkan. Tapi sekarang sepertinya, itu tidak perlu. Apakah ini yang terakhir bagimu? Perjuangan sebelum kematian. 3 menit. Untuk menghancurkan grup Jianghu. Mungkinkah dia sudah ketakutan konyol oleh apa yang baru saja kita katakan? Aku rasa dia sudah ketakutan setengah mati. Untuk menjatuhkan sebuah grup seperti Gunung Tai dalam 3 menit. Mengapa kau tidak terbang saja ke surga? 3, 2, 1. Tuan muda kedua Jian,
Apakah dia sudah bangkrut? Apakah ada yang mendengar bahwa Tuan Jing kedua telah bangkrut? Seseorang yang berbohong seperti dia benar-benar memalukan provinsi selatan kita. Berdiri dengan seseorang seperti dia hanya membawa nasib buruk. Jiang Mingcheng, selama kau berlutut sekarang dan memohon ampun padaku, aku bisa membujuk paman keduaku untuk memaafkanmu dan memberimu mangkuk pecah untuk mengemis makanan. Apa? Orang terkaya di Provinsi Utara. 100 perusahaan di bawah benderanya. Semuanya bangkrut. Bagaimana mungkin? Ini pasti hanya desas-desus. Itu juga sudah masuk ke ponselku. Berita yang sangat mengejutkan ini. Ini adalah milik Daxia. Stasiun TV Kepala. Stasiun TV Kepala tidak mungkin palsu, kan? Ya Tuhan. Semua berita yang sedang trade adalah tentang Tuan Jing kedua yang bangkrut. Apa kau tidak mampu kalah? Mustahil. Kau pasti telah menyuap semua anak media. Sepertinya anak ini punya trik tak berujung di lengan bajunya. Dia bahkan menggunakan cara menyuap media. Dia menggunakannya. Mingcheng, jika kau mengatakan yang sebenarnya, kuharap kau berhenti sekarang. Jika itu palsu, keluarga Jiang tidak akan membiarkanmu pergi. Kapan kamu pernah sopan padaku? Aku selalu mentolerirmu. Karena kau dah putraku yang telah meninggal. Wirip. Aku ingin melihat seberapa jauh kau akan melangkah dengan omong kosong ini. Sekarang sepertinya aku tidak bisa bersikap lemah hati. Seseorang bawa orang ini dan kunci dia di ruang penyimpanan dingin. Aku ingin melihatnya membeku sampai mati. Dalam hal metode, Ketua Jiang tetap yang terbaik. Ketika saatnya tiba, Jiang Mingcheng patung es ini akan ditempatkan di perbatasan Provinsi Selatan untuk dicemooh oleh dunia. Kakak kedua, kumohon, jangan marah. Hari ini seharusnya menjadi pesta penyambutanmu. Tapi tanpa diduga, malah jadi seperti ini. Penipu ini harus mati hari ini. Aku adalah ketua grup Feng Yu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Jiang Mingcheng. Tangkap juga wanita gila ini. Mari kita lihat siapa yang berani. Bai Liang, jika kau berani melindungi wanita simpanan ini lagi, aku akan mengadu kepada Ketua Gao. Aku menuntutmu dan memastikan kau kehilangan posisi wakil presidenmu. Apa yang kalian tunggu? Tangkap para pezina ini untukku dan lemparkan mereka ke sungai. Ketua Gao sudah tiba. Ketua Gao, akhirnya kau tiba. Asistenmu, Bai Liang, benar-benar tidak tahu aturan. Bersikeras bahwa wanita simpanannya adalah ketua grup. Ketua Gao, akhirnya aku bertemu denganmu. Siapa yang ingin kau culik? Aku mendengarnya bahkan sebelum aku masuk pintu. Kalian semua mengobrol terus. Bukankah sudah kubilang bahwa kalian perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut ketua grup Feng Yu? Kami menyambut ketua. Tapi semua ini telah dirusak oleh Bai Liang. Bersikeras bahwa wanita simpanannya adalah ketua grup. Ketua Gao, kedua penipu ini telah menyebabkan masalah sejak hari upacara suksesiku. Kau tidak boleh membiarkan kedua pembuat onar ini pergi. Benar sekali, Ketua Gao. Mari kita urus mereka, sekarang juga. Ini kamu. Ketua Gao. Wanita ini mengatakan bahwa dia adalah ketua grup Feng Yu. Kupikir, dia bahkan tidak punya hak untuk menjilat sepatu ketua. Dia bahkan tidak layak menjilat sepatu ketua. Dia hanya mengikuti seorang pengemis dan bertingkah seperti wanita pengemis. Ketua Gao. Tolong jangan marah. Aku akan segera mencari seseorang untuk menendang penipu ini keluar. Apa yang kalian tunggu? Seret dia keluar untukku. Apa kau tahu siapa dia? Dia hanyalah seorang pengemis yang keluarga Jiang, dipungut dari pinggir jalan. Dia dulunya seorang pengemis. Sekarang dia menyamar sebagai tuan muda Jing. Dia bahkan membodohi ibu kota provinsi Fang. Dan aku tidak tahu yang mana. Orang besar telah tertipu lagi, menyebabkan keluarga kami bangkrut. Tapi untungnya aku melihatnya. Aku melakukan yang terbaik untuk memulihkan kerugian semua orang. Jetty, semua orang harus berterima kasih padamu. Aku dapat memiliki kemampuanku saat ini sepenuhnya karena paman keduaku. Itu juga berkat Direktur Gao. Maka aku akan dengan sungguh-sungguh memberitahumu sekarang. Siapa orang yang ingin kau tendang keluar? Dia adalah grup Feng Yu, ketua baru. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Tidak. Bagaimana mungkin dia menjadi grup Feng Yu?
Ketua grup, kalian semua idiot. Tidak masalah jika kalian mempertanyakan aku. Tapi kalian bahkan berani mempertanyakan Direktur Gao dari Wall Street Timur. Dia hanyalah seseorang yang tidak pernah memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi orang yang begitu penting? Ketua Gao, apakah kau juga tertipu oleh wanita ini? Apa kau menyebutku bodoh? Atau kau bilang aku buta? Direktur Gao, tepat sebelum kau tiba, aku akan mempertaruhkan wajah tuaku ini untuk mengungkap konspirasi mereka. Apalagi yang ingin kau perdebatkan? Direktur Gao, tepat sebelum kau datang, kedua orang ini memalsukan sejumlah besar berita untuk menipu kami. Dan mereka bahkan mengatakan aku bangkrut. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang perusahaanku sendiri? Kedua orang ini benar-benar mengerikan. Terutama wanita itu, penuh dengan tipu daya. Jiang Hu, kau begitu gelisah menyebut orang lain pembohong. Kenapa kau tidak dengan benar memeriksa pesan di ponselmu? Periksa akunmu. Baiklah, aku akan memeriksa. Mungkinkah perusahaannya benar-benar bangkrut? Paman kedua, apakah kau benar-benar bangkrut? Ini semua karenamu. Aku membelamu. Dan sekarang kau menyeretku ke bawah juga. Kakak kedua, apakah ada semacam kesalahpahaman di sini? Kenapa aku harus peduli dengan keluarga kalian? Kacau? Fondasi yang susah payah kubangun. Semuanya telah hancur. Kau sendiri tidak punya kemampuan. Tapi kau malah bersikap soal di sini. Direktur Gao, bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya yang terjadi? Aku berulang kali memberitahumu bahwa di perjamuan hari ini tidak hanya grup Feng Yu, ketua baru, tetapi juga dermawan yang mendukungmu. Dermawan besarku juga akan datang. Dia sudah tiba. Ini semua salahmu. Kau berulang kali memprovokasiku. Menyebabkan aku bertindak tidak normal. Membuat dermawanku tidak senang. Keadaan telah sampai pada ini. Dan kau masih begitu keras kepala. Aku mohon padamu. Bisakah kau memohon kepada dermawanku untukku? Dermawan dan grup Feng Yu benar-benar kecewa padamu. Lupakan saja ide itu. Atau bisakah kau ingin-kanku bertemu dengan bos besar? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Kamu tidak tulus, menipu atasan, menyesatkan bawahan, dan tidak menepati perkata. Sudah berapa banyak hal jahat yang kamu lakukan selama ini? Lihat baik-baik apa yang ada di sini. Semua bukti ini menjebakku. Dijebak, kau memanipulasi pasar saham. Menuai begitu banyak pemegang saham yang tidak bersalah. Itu karena mereka serakah. Kau juga menemukan berbagai alasan untuk membangun bangunan yang belum selesai. Biarkan begitu banyak orang menghabiskan tabungan seumur hidup, tapi menjadi terlantar. Itulah hasil pasar yang normal. Lalu kau demi mengejar keuntungan tinggi. Dalam makanan, menambahkan begitu banyak bahan yang tidak diketahui. Bukankah kau jelas tentang ini? Ini semua dilakukan oleh bawahanku. Aku sama sekali tidak tahu. Lalu beberapa waktu lalu, bengkel itu meledak. Berapa banyak orang yang meninggal pada akhirnya? Ini. Aku melaporkan ke grup Feng Yu. Kami beraksi sangat cepat saat itu. Hanya 1 orang yang meninggal. 106 orang tewas. Kamu masih mengelak sekarang? Ketua Su, aku salah. Kumoho. Ming Cheng, mengingat kau adalah pamannya, telah memberimu kesempatan lagi dan lagi. Kau sangat mengecewakan. Ketua Su, aku benar-benar tidak tahu. Kau adalah ketua grup Feng Yu. Jika aku tahu, kau adalah ketua grup, kau bisa memberiku 100 keberanian. Aku tidak akan berani berusaha berbicara padamu seperti itu. Masih Jiang Hu. Aku benci. Aku tidak berpikir kamu terlihat seperti orang baik. Dia berani di depan kami. Ketua Su. Bertingkah tinggi dan perkasa. Kupikir dia orang penting. Betapa mampunya dia. Pada akhirnya dia masih harus bergantung pada putri kita. Orang seperti ini harus pergi ke Gunung Pisau dan Lautan Api. Aku pernah membeli bangunan yang belum selesai darinya. Cepat kembalikan uangku. Kembalikan uang. Kembalikan segera. Jangan dengarkan dia. Dia bangkrut. Apa yang akan dia kembalikan? Pantas saja pembayaranku tertunda lagi dan lagi. Jadi kau tidak pernah berniat memberikannya padaku. Deposit yang kubayar tahun lalu. Proyeknya bahkan belum dimulai. Dan uangnya tidak dikembalikan. Bagaimana hutang ini harus dihitung? Diam. Orang-orang dari Biro Penegak Hukum akan segera datang.
Mari kita serahkan Jiang Hu kepada Biro Penegak Hukum. Jiang Mingqiang, apakah kamu benar-benar akan mengirim pamanmu sendiri ke Biro Penegak Hukum? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa mengatakannya di Biro Penegak Hukum. Kamu pasti Jiang Hu. Kamu dicurigai melakukan penipuan ekonomi dan beberapa tuntutan. Ikut bersama kami. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, kakak. Selamatkan aku. Jiang Mingqiang. Aku adalah pamanmu. Mingqiang, kemarilah, duduk di sini. Ayah sudah menyiapkan banyak untukmu. Hal-hal yang kamu suka makan ketika kamu masih kecil. Tidak perlu. Aku tidak mampu dengan apa yang kamu tawarkan. Semuanya. Aku umumkan. Mulai sekarang pewaris grup Jiang adalah Jiang Mingqiang. Dan juga putraku yang baik. Ayah, Jiang Mingfeng. Tidak perlu terburu-buru. Ketua Jiang. Tidak perlu berpura-pura. Identitas sebagai pewaris grup Jiang ini, aku tidak pernah menginginkannya sejak awal. benar. Apa artinya ahli warismu? Putriku adalah ketua grup Feng Yu. Bagaimana mungkin kau bisa sepadan? Putri, kamu benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Su. Ayah sepanjang hidupku, aku belum pernah begitu mulia. Kakak, kau benar-benar luar biasa. Fakta bahwa kau adalah ketua grup Feng Yun, kau tidak pernah mengungkapkannya kepada kami. Aku baru saja menjadi. Bagus, bagus, bagus. Mulai sekarang kau adalah ibu suri di keluarga kita. Semuanya terserah padamu, ibu dan ayah. Apakah kau sekarang menyetujui Jiang Mingqiang sebagai menantu laki-lakimu? Ternyata di antara kalian berdua, sudah ada jurang yang besar. Sekarang putriku adalah ketua grup Feng Yu. Kalian bahkan lebih terpisah dunia. Kau bahkan kurang pantas untuk putriku. Apa yang kau bicarakan? Sekarang kamu adalah tinggi dan perkasa dengan masa depan cerah. Tentu saja kamu harus mencari seseorang yang lebih kuat darimu. Setidaknya seseorang seperti Taipan dari tembok Jalan Timur, Taipan dari Wall Street Timur itu. Bahkan pada titik ini, kau masih mengatakan hal-hal ini? Tidakkah kau memiliki perubahan hati terhadap Mingqiang? Bahkan ketua Jiang sudah mengakuinya. Apa keluarga Jiang Baka? Berarti di depan keluarga kami. Apa yang kau katakan? Apakah kau lupa bagaimana kau berlutut dan memohon padaku seperti anjing peliharaan? Jin Mingfeng, kau benar-benar bodoh dan naif. Menurutmu apa yang ingin kudapatkan dari menjelatmu? Kau berani memukulku. Lebih dari sekadar memukulmu. Semua barang yang kuberikan padamu dulu, kembalikan padaku 2 kali lipat. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Ketua Su, apa kau pikir aku cocok? Bisakah aku melakukan sesuatu di grup Feng Yu? Ketua Su, aku juga. Aku sudah lama mengagumi grup Feng Yun dan kamu. Aku juga. Kami sudah lama mendengar bahwa keluarga Su berasal dari provinsi Selatan, keluarga yang terkenal. Cukup, berhenti menjilat di sini. Mingqiang, ayo pergi. Jiang Mingfeng, ingat ini. Kamu punya 1 hari tersisa. Xiaoyu, ayo pergi. Najing, apa yang harus kita lakukan? Paman keduamu sekarang bangkrut. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Janjimu padaku, bagaimana itu akan terwujud? Kamu harus bertanggung jawab untuk kami. Tanggung jawab apa? Apakah aku menodongkan pistol ke kepalamu dan memaksamu untuk berdiri di sampingku? Selain itu milikmu sendiri. Manajemen yang buruk. Apa hubungannya dengan keluarga Jiang kami? Apakah kamu mencoba untuk menyangkal hutang? Nona Jiang dengan jelas menyatakan bahwa selama kita semua berdiri di sisinya, harganya akan 3 kali lipat dari yang kita miliki sekarang. Aku bersumpah demi langit dan bumi bahwa selama bertahun-tahun, jika kau berkata timur, aku tidak akan pergi ke barat. Jika kau berkata pukul anjingnya, aku tidak akan mengejar ayamnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Aku tidak hanya menghancurkan bisnis keluargaku, tetapi juga berakhir tanpa uang sepeserpun. Kalian orang-orang tak tahu malu. Ketika aku membuat comeback, kau akan menyesal. Bukankah pendukung di belakangmu? Paman keduamu. Paman keduamu sekarang mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Pendukung terbesarmu sudah hilang. Modal apa yang kau miliki untuk bangkit kembali? Kalian orang bodoh yang fisik. Sebenarnya paman keduaku, untuk mencegah kejadian tak terduga, memberiku alamat orang besar di belakangnya, memberiku
Dia memberitahuku bahwa jika terjadi sesuatu, aku harus pergi ke orang ini. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, Ayah. Apakah aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Selama aku pergi ke orang besar ini, aku bisa membalikan situasi dalam hitungan menit. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Paman keduaku memberitahuku untuk tidak mengatakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tidak bisa mengatakan. Jiang Mingfang, kami tidak akan mempercayai kebohonganmu lagi. Kamu sudah sepenuhnya menipu kami. Apakah kamu pikir semua orang di sini bodoh? Kamu bahkan tidak tahu siapa orang penting itu. Jadi kamu mungkin juga tidak ingat alamatnya. Itu alamatnya. Aku khawatir kamu juga tidak ingat alamatnya. Jika dia mengenal seorang tokoh besar, bagaimana mungkin dia dikirim ke penjara oleh Biro Penegak Hukum? Kebohongan ini penuh dengan celah. Itulah kecemerlangan paman keduaku. Apakah aku perlu menjelaskannya kepada kalian orang kecil? Aku pikir kamu tidak bisa membenarkan dirimu sendiri. Sudah sampai pada ini. Beri semua orang penjelasan yang jelas. Berhenti bersikap misterius. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Orang besar itu telah memberitahu paman keduaku sejak lama bahwa ada mata-mata di dalam tembok Wall Street Timur. Hantu itu muncul. Jadi hari ini benar-benar sebuah pertunjukan yang paman keduaku adakan bersama mereka. Untuk menangkap mata-mata itu, pertama adalah Gao Tian. Dan kedua adalah Su Xiaoyu dan Jiang Mingcheng. Bagaimana bisa Su Xiaoyu? Kepala keluarga Su, kau masih bermimpi bahwa putrimu adalah ketua grup Feng Yu. Kau masih mengejar mimpi kosong. Gao Tian telah terungkap. Belum lagi putrimu. Aku mengerti sepenuhnya. Di mana Gao Tian adalah pengkhianat grup Feng Yu. Paman keduamu dipercayakan oleh tokoh penting untuk datang dan mencari tahu pengkhianat itu. Kau akhirnya menyadarinya. Jadi paman kedua dibawa pergi. Sepenuhnya karena kebutuhan pekerjaan. Lalu pertemuan tokoh besar besok. Apakah kita masih mengadakannya? Tahan itu. Tentu saja kita harus menahannya. Dan kita harus menahannya dengan cara yang megah. Benar, besok adalah hari pengungkapan. Puncak dari segala konspirasi. Bukan hanya Gao Tian, dan juga kelompok Jiang Mingcheng akan musnah dalam satu serangan. Mustahil. Jiang Mingfeng, kau bicara omong kosong. Putriku adalah ketua grup Feng Yu. Nona, aku. Su Xiaoyu adalah ketua grup Feng Yu. Mari kita lihat apakah keluarga Su Anda memiliki keberuntungan yang bersinar di makam leluhur Anda. Tidakkah kamu melihat penampilannya yang lama? Dia sama sekali bukan bahan ketua. Kalian semua benar-benar sekelompok orang bodoh. Mudah sekali dibujuk olehku. Dan ditipu lagi. Untungnya Tuan Wei sudah lama memberiku alamat tokoh penting itu. Mari kita akhiri perjamuan hari ini di sini. Aku akan mengunjungi tokoh penting itu. Lalu perjamuan besok untuk tokoh penting itu. Bisakah kita tetap datang? Semua orang yang hadir di sini hari ini harus datang. Aku ingin kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Bagaimana aku membantu tokoh penting membersihkan rumah. Aku juga ingin pergi melihat Jiang Mingcheng palsu itu. Dan bagaimana dia masih melompat-lompat. Aku akan pergi bersamamu. Mingcheng, aku benar-benar tidak menyangka untuk membuat raksasa bisnis menghilang dalam sekejap dengan menjentikan jariku. Sebenarnya, aku sudah menjadi jenius keuangan sejak kecil. Aku tahu ini sejak aku kecil. Semua angka tak terlupakan di mataku. Kau sangat mampu. Mengapa ayahmu tidak menyukaimu? Di permukaan, dia pikir aku pembawa sialnya. Tapi sebenarnya dia pikir aku bukan anak kandungnya. Di kehidupan sebelumnya, aku diam-diam melakukan tes DNA. Tapi laporan tes DNA itu ditukar oleh Jiang Mingfeng. Ini membuat ayah selalu ingin menyingkirkanku di dalam hatinya. Sayang sekali aku tidak tahu di kehidupan sebelumnya. Dan hanya ingin menyenangkan mereka. Pernahkah kau berpikir tentang melakukan laporan tes paternitas? Di perjamuan hari ini, aku mengambil sehelai rambutnya. Hasilnya akan keluar besok. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ekspresinya nanti ketika dia melihat laporan itu. Sebenarnya, membuat mereka menghilang adalah masalah sekejap. Tapi mengapa mereka ada di sini? Wei itulah yang memberitahu mereka, sesuai rencana. Rencana. Ini adalah bunga yang mekar di pohon. Akhirnya tutup pintu dan pukul anjing itu. Dan kemudian memusnahkan mereka semua dalam satu gerakan. Tuan Koa,
Aku tahu kau ada di dalam. Aku dari grup Jing, pewaris Jiang Mingfeng. Aku adalah wanita tercantik nomor 1 di Daxia, Zhou Ye. Tuan Cole, kami tidak bermaksud apapun. Kami hanya ingin bertemu dengan Anda sekali. Tuan Cole, kau adalah idolaku. Bisa melihatmu sekali saja adalah harapan terbesarku dalam hidup ini. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tuan Cole, saya punya hadiah kecil. Saya ingin memberikannya kepada Anda. Tidak perlu. Tuan Cole, jika kau tidak membuka pintu, kami berdua hanya akan berdiri di sini. Tidak, kami akan berlutut di sini. Apa kamu tidak membutuhkan sesuatu dariku? Ya, Tuan Cole. Perusahaan saya ditelan oleh bawahan Anda, Gao Tian. Anda harus membela saya. Dan Jiang Mingcheng palsu itu. Membawa seorang wanita. Meniru ketua grup Feng Yu. Ada hal seperti itu. Gao Tian itu benar-benar menyebalkan. Tidak hanya dia menelan perusahaan kami. Dia juga menginginkan orang-orang kami. Wanita jalang ini. Dan Jiang Mingcheng itu bahkan lebih menyebalkan. Aku tidak tahu di balik layar. Orang besar mana yang melakukan kejahatan. Dia bahkan melemparkan pacarku ke laut. Kalau begitu kamu lebih teraniaya daripada Dui. Lalu, apakah Anda akan datang ke perjamuan besok untuk memimpin situasi keseluruhan bagi kami? Jangan khawatir. Surga tidak mengampuni siapapun. Hukum karma itu berputar. Kejahatan yang mereka lakukan, tidak satupun bisa dibiarkan lolos. Terima kasih banyak. Saya punya satu hal lagi untuk dilaporkan kepada Anda. Bicara. Saya sudah menginvestasikan 1.000 miliar ke dalam proyek rekonstruksi Selatan. Kerja bagus. Saya dengar ketua grup Feng Yu. Posisinya kosong. Saya tidak tahu, Ming Feng, apakah dia punya kualifikasi untuk memperjuangkannya? Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, posisi ini juga diperuntukkan bagimu. Benarkah? Aku tidak menyangka, Tuan Cole sudah lama memperhatikanku. Tuan Cole, aku ingin tahu apakah kami memiliki kehormatan untuk melihat wajahmu yang sebenarnya. Kamu akan melihatnya besok. The film was Baiklah, kalau translated begitu, and Tuan Cole, narrated by saya tidak akan Media. mengganggu Anda untuk beristirahat. Kami akan kembali dan bersiap-siap untuk pesta penyambutan Anda. Jiang Mingcheng, aku tidak menyangka kau menjadi aktor yang begitu baik. Mereka diizinkan untuk bertindak. Apa aku tidak diizinkan untuk bersenang-senang? Kau bilang, malam ini dia. Akankah dia terlalu bersemangat untuk tidur? Lebih dari sekadar tidak bisa tidur. Aku khawatir aku akan berpikir sepanjang malam tentang bagaimana menyiksaku besok. Aku harap mereka bisa bangun besok. Jika bukan, karena Tuhan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Bagaimana aku bisa melihat ini? Kebenaran kotor. Ngomong-ngomong, kau tidak akan membiarkan paman keduamu menghabiskan sisa hidupnya. Benar-benar di penjara sepanjang waktu, kan? Itu salahnya sendiri. Itu. Posisi ketua grup Feng Yu. Apakah kau benar-benar tidak mempertimbangkan Jiang Minfeng lagi? Dia adikmu sendiri. Xiao Yu. Aku berkata, aku pasti akan membuatmu wanita terkaya di Provinsi Selatan. Biarkan kamu bersinar. Dikagumi oleh semua orang. Ada apa? Perutku sakit. Aku akan mengambilkanmu obat. Ciuman akan membuatnya merasa lebih baik.